Belakangan ini saya lagi terusik, teman-teman, dengan tren tantangan minum racun yang dialamatkan kepada orang Kristen untuk menunjukkan keimanannya. Membuktikan di Markus 16 saya bawa racun. Jadi saya bikin sejarah di Indonesia. Lihat di Bible itu, biar dia minum itu dari sejarah. Sedihnya saya adalah ada orang yang meresponi tantangan tersebut dengan menantang balik untuk minum racun bersama-sama. Yaya Waluni siapkan racun, nah kita minum. Saya pasti tidak mati. Yaya Waluni bawa teman sebanyak-banyaknya. Saya sendiri aja. Ini ayat harus dilakukan oleh orang-orang yang spesial. Saya sendiri aja. Saya terima tantangan Anda. Saya mantan pendeta Agus Biantota. Tujuan dari saya membuat video ini adalah supaya saya bisa memberikan sebuah pandangan dengan akal sehat dalam menafsir dan beragama bagi umat Kristen sendiri. Video ini juga dibuat sebagai pembelaan iman Kristen terhadap tuduhan dari berbagai pihak. Dan sekaligus video ini saya buat untuk meredakan ketegangan yang terjadi oleh karena polemik tantangan minum racun ini. Dari mana? Ayo, buat. Dari awal, kamu ini orang, kamu ngerti gak sih otakmu ini? Dari awal itu, Yaya Waluni saya udah tampilkan YouTube-nya semua. Betul. Tapi abang bilang sama teman-temannya kan orang Muslim. Abang nantang semua orang Muslim rasanya. Saya juga buat video ini secara khusus untuk meminta maaf kepada Ustadz Agustan. Perlu diingat bahwa saya minta maaf bukan karena saya setuju dengan argumentasi dari Ustadz Agustan. Saya minta maaf bukan juga karena iman Kristen salah. Saya minta maaf karena saya merasa bahwa sikap yang ditunjukkan oleh oknum pendeta tersebut terlihat kurang elok. Oknum pendeta tersebut adalah seorang yang berkeyakinan teguh. Mungkin dia terlalu bersemangat sehingga mungkin terlewat batas di dalam meresponi. Untuk itu sebagai sesama manusia biasa, sesama ciptaan Tuhan, saya minta maaf kalau hal tersebut telah menyinggung perasaan dari Ustadz Agustan dan juga saudara-saudara Muslim yang lain. Tentang sabda Yesus sudah sampai usia 30 tahun. Ya.
Nah, ayat-ayat Alkitab tertentu menunjukkan keilahiannya. Misalnya dia menghentikan badai, dia membangkitkan orang mati, dia melakukan mujizat dan sebagainya. Itu menunjukkan keilahiannya. Kata-katanya juga, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu menunjukkan keilahiannya. Tapi karena dia juga manusia, sebagian ayat-ayat yang lain menekankan kemanusiaannya. Dia lelah, dia tidur, dia butuh makan, dan dia bicara-bicara sebagainya, jalan dan sebagainya, dan mengatakan kata-kata yang biasa, jangan menunjukkan dia lebih rendah daripada Bapa. Dalam Bapa ayat 28, Bapa aku lebih besar daripada aku, dan sebagainya. Lalu dia mengatakan dia tidak tahu hari Tuhan dalam Matius 24 dan 36. Dan itu semua Yesus sebagai manusia. Yesus Allah dan manusia, dia punya dua pikiran, dia punya dua perasaan, dia punya dua kehendak, dan itu harus dibedakan. Pada waktu kalian mencampur adukan, maka terjadi segala macam kekacauan. Jawabannya melenceng. Jawabannya melenceng. Kita saya paham, saya paham. Maaf ya, kita. Saya berikan contoh ilustrasi, tidak bisa pasti sama karena tidak ada yang pasti sama dengan dia. Saya seorang pendeta, saya juga seorang olahragawan. Kalau saudara lihat sekarang saya seperti ini dengan Alkitab dan ini dan mereka, Pak, ini kan pendeta. Gue nggak mungkin bisa olahraga. Yang bilang saya nggak bisa olahraga datang ke sini. Saya ajak peserta saya dan coba olahraga datang ke saya. Dan pada waktu saya dari peserta, orang bilang ini olahraga karena beda. Tidak mungkin pendeta. Kamu nggak percaya? Jangan ke gereja saya dan saya akan buktikan saya pendeta. Mohon jawabannya intinya saja, Pak Pendeta. Jadi sama seperti itu. Saya olahragawan dan saya pendeta. Kadang-kadang kelihatan sebagai olahragawan, kadang-kadang kelihatan sebagai pendeta. Yesus juga. Ya Allah dan manusia, kadang-kadang menekankan keilahian, kadang-kadang menekankan kemanusiaan. Tidak ada masalah sama sekali bagi yang mengerti. Bentar. Ya, jawabannya melenceng. Yang saya minta buktikan catatan sabda atau ucapan Yesus sejak kecil sampai usia 30 tahun. Kan sejak kecil sudah menjadi firman yang hidup, firman jadi manusia. Sejak kecil sampai umur 30 dia digambarkan sebagai manusia, tidak pernah ditekankan dia sebagai Allah. Bertentangan dengan Yohanes pasal 1 ayat 14, firman jadi manusia. Firman itu adalah gelar dan bukan kata-kata Allah. Oh ya Allah. Saya minta kepada Pak peserta, apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat, jangan diambil negatifnya ya. Tadi saya sudah bilang, ini dialog, ini debat. Jadi hal seperti ini wajar, tidak menjadi masalah. Jadi jangan diambil negatifnya. Baik Bapak Pendeta maupun Ustaz semua, jangan diambil negatif. Ambil positifnya saja. Oke, kita pendek untuk ini. Pertanyaan kedua? Ya. Pertanyaan pertama tadi? Pertanyaan pertama mau dijawab. Baik, silakan. Sudah santai, tenang. Saya kira ini juga sebetulnya saya bukan emosi atau apapun, tapi katanya suruh panas tadi. Ya. Gak apa-apa. Ustaz itu bilang begitu. Saya kenal beliau, ini juga guru saya. Santai. Coba silakan. Anggap aja saya akan menjawab. Pertanyaan Pak Arsul yang pertama, saya kira sudah Pak Edi tadi sudah singgung tentang Alkitab pada kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Saya kira Pak Edi yang sering main Facebook pasti tahu saya sudah banyak dalam Facebook. Saya secara terus terang mengakui dan tanpa rasa takut apapun bahwa Alkitab kami yang sekarang ada, tidak peduli itu yang terjemahan, bahkan yang masih di dalam bahasa asli itu salinan kan ya. Jadi yang asli sebelum asli disebut dengan istilah autograf itu langsung oleh para penulisnya itu sudah tidak ada. Sebelum mereka